dapat tugas di SMP Negeri 5 Amabi Veto sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini. Dan surat izin operasional itu sekolah itu berdiri tahun 2017. Dan keadaan sekolah itu memang seperti itu sampai dengan saat ini. Dari awal berdiri 2017 sampai sekarang kira-kira ada sekitar 6 tahun juga tetap seperti itu ya Bu? Iya. Berapa kelas dan berapa murid di sana? Sekarang sudah 3 kelas dan sudah 3 tahun tingkat kelas 3 ini sudah tamat 3 tahun. Siswanya ada berapa sekarang Ibu? Siswa sekarang 36. 36. Alat belajar, fasilitas untuk kelengkapan belajarnya di sana bagaimana Ibu? Kalau fasilitasnya lengkap, buku pelajaran, Chromebook, komputer ada, hanya ruangan yang belum ada. Oke, komputernya ada tapi ruangnya belum ada. Nah, ini kan kondisi seperti ini sudah dari 2017. Ada nggak Bu, pihak dari kementerian, dari dinas pendidikan melihat situasi dan kondisi di SMP itu? Iya, tahun lalu kami ada dari kementerian, provinsi, RI ada kunjungi kami. Dan kami juga sudah mengikuti ini apalah ini Ibu. Sudah kasih masuk ini proposal ke dinas tahun lalu. Ketika ditinjau oleh kementerian kepala dinas, apa komentar mereka pada saat itu Ibu? Sudah sampaikan kepada kami waktu kami ada di kecamatan untuk mendapatkan 3 ruangan. Oke, ketika dikunjungi oleh kementerian apa komentarnya Ibu pada saat itu? Mereka sampaikan bahwa nanti mereka sampaikan lagi ke tingkat ini pusat. Kapan waktu itu? Oktober 2022 ya Bu? Iya, sekitar Oktober 2022. Dan setelah itu, setelah dikunjungi ada janji juga nanti akan dibawa ke tingkat pusat. Sudah ada perubahan Bu? Atau bantuan yang datang? Belum. Hanya kemarin kami ada di kecamatan, Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan kepada kami bahwa tahun ini kami mendapatkan 3 ruang belajar. Baik. Saya bergabung ke Pak Emanuel. Pak Emanuel, kondisi seperti ini sudah dari 2017 Pak, sejak sekolah ini berdiri. Sebelumnya tidak pernah diperhatikan atau tidak terlihat oleh Dinas Pendidikan? Oke, terima kasih Bu, selamat malam. Malam. Saya perlu menjelaskan kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Kupang, bahwa di Kabupaten Kupang, saya boleh menggambarkan bahwa kondisi geografisnya itu adalah sangat sulit. Tempat hunian daripada masyarakat juga agak terpencar, sehingga membutuhkan pemikiran kami pada waktu itu, pemerintah daerah, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga pada tahun-tahun itu kami membangun sekolah-sekolah dalam jumlah yang cukup banyak. Dengan yang pertama ada pemikiran bahwa yang penting lembaganya ada, kemudian dia berjalan sambil dilakukan pembenahan menyusul. Tapi karena keterbatasan anggaran yang kami miliki di Kabupaten Kupang, dan perlu saya sampaikan bahwa selama sekitar 5 tahun, Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang dalam pelaksanaan atau pengadaan ruang kelas atau pembangunan baik itu rehabilitasi maupun pembangunan unit sekolah baru, hanya sumber dana yang kita harapkan adalah dari dana alokasi khusus. Sedangkan dana alokasi umum tidak pernah ada alokasi untuk itu. Apalagi di tahun 2020 mulai ada COVID itu lebih. Pak Emanuel,
tadi Bu Sepri juga cerita tahun 2022 bulan Oktober sudah pernah didatangi oleh pihak kementerian yang menyatakan nanti akan dibantu untuk diperbaiki atau dibawa ke tingkat pusat. Follow up-nya atau tindak lanjutnya seperti apa? Oh ya, jadi begini Bu. Terhadap SMP Negeri 5 Amabel Veto, itu kami telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan pada tahun ini, dan tahapan perencanaan telah dilakukan survei dan perhitungan anggaran, sehingga pada tahun ini mungkin sekitar bulan depan produk perencanaannya sudah selesai, maka akan dilakukan pengelelangan untuk dikerjakan juga tahun ini dengan anggaran untuk 3 ruangan sebesar 700 juta lebih. Oke, tahun ini mulai kapan perbaikannya Pak? Tahun ini Bu, jadi begini Bu, kan sebelum kita melakukan eksekusi pembangunannya, maka perlu ada perencanaan. Tahapan perencanaan itu telah saya turunkan tim untuk melakukan perencanaan, melakukan survei, membuat dia punya gambarnya, kemudian menghitung anggarannya. Sehingga itu sudah saya tanda tangani. Dalam waktu tidak terlalu lama kami akan berkoordinasi dengan pihak pengadaan barang dan jasa untuk langsung dilakukan pelelangan. Ini kan sudah mau masuk semester kedua di tahun 2023. Apakah nanti mulai di bulan apa begitu, Pak Emmanuel? Oh ya, kemungkinan selambat-lambatnya paling tidak bulan Juni akhir itu sudah bisa. Karena biasanya mesti nanti masuk, kemudian nanti dilakukan pelelangan oleh petugas pengadaan barang dan jasa. Nanti setelah ada pejabat atau ada rekanan yang menang, maka nanti kita proses administrasi untuk kontrak. Baik Bu Sepri. Jadi paling lambat itu sekitar bulan Juni akhir kita sudah bisa eksekusinya. Baik, Bu Sepri, ini tahun 2017 kondisinya sudah seperti itu sejak awal dibangun. Kami mendengar ini kelas yang tadi kami melihat ada daun lontar kemudian beratapkan daun lontar dengan dinding kayu. Ini dibangun swadaya oleh masyarakat, betul? Iya, Ibu. Masyarakat yang bangun. Oke, masyarakat sendiri yang membangun, sama sekali tidak ada bantuan dari Kementerian atau Dinas Pendidikan? Tidak ada. Oke, kami membayangkan situasi belajar di kelas yang sangat terbatas, bahkan alasnya pun tanah. Soal keamanan bagaimana Bu untuk belajar mengajar di kelas itu? Ya, untuk keamanan kami aman Ibu, karena posisi kami itu agak di pedalaman. Yang ada di situ hanya sekolah SD Negeri Fatu Teta dan kami SMP. Ada 2 sekolah di situ dan rumah penduduk itu agak jauh sekitar 100 meter. Jadi tidak ada gangguan, hanya ruang-ruang kelas itu tidak ada pintu. Jadi meja-meja kursi dia seperti itu, tidak dilindungi oleh pintu. Tapi bangunan itu meskipun kita melihat terbuat dari kayu, kokoh juga ya, Bu Sepri? Iya, baru-baru ada seroja di NTT. Dia punya daun hanya gugur sedikit saja, Ibu. Untuk jumlah guru, Bu Sepri, apakah sudah memenuhi sesuai dengan kebutuhan di SMP Negeri 5? Kalau guru di SMP 5 Amabel Veto itu ada 3 PNS. Kontraknya ada 1 dan honornya ada 7 orang. Oke, tapi ini dalam kondisi ini berarti cukup ya, Ibu, untuk guru? Ya, kalau untuk guru saya pikir sudah ada guru PNS 3 orang itu sudah cukup. Karena siswa juga yang masih sedikit. Tadi dijanjikan oleh Pak Emmanuel mulai bulan Juni Bu untuk diperbaiki. Ini sudah dikomunikasikan dengan sekolah? Sudah. Waktu ini Musrembang Cam dari dinas sudah sampaikan kepada kami dan saya juga sering ke dinas juga. Saya sudah ketemu dengan Bapak Kepala Dinas, Bapak Immanuel Buan.
dan Bapak juga sudah bicara dengan saya. Oke, jika tadi Pak Emmanuel menyatakan bahwa akan diperbaiki bulan Juni, kendala untuk bisa memperbaiki sekolah ini adalah soal anggaran. Ini artinya kalau boleh saya mengartikan kondisi seperti SMP Negeri 5 Amabi Oeveto ini juga banyak di wilayah Bapak. Betul Bu, ini ada kondisi seperti ini, ada di Kabupaten Kupang itu ada beberapa yang juga sama. Misalnya SMP Negeri 9 Amabi Oeveto Timur di Desa Patau. Kemudian SMP Negeri 4 Amfuang Barat Daya. Itu juga kondisinya sama, tapi untuk Amfuang Barat Daya di daerah pesisir utara, itu tahun ini juga kita akan bangun. Tahun ini juga akan diperbaiki ya? Ya, tahun ini juga akan dibangun. Ada lagi satu di Desa Noetutu, Kecamatan Amfuang Barat Daya. Itu juga daerah-daerah yang sangat-sangat terisolir, tapi kita juga sudah mengalokasikan anggaran dan tahun ini juga kita akan bangun. Tahun ini baru kita mendapatkan dana alokasi umum dari pemerintah daerah, sehingga kita beberapa sekolah yang kondisi seperti itu baru mendapat sentuhan. Jika tidak, maka 5 tahun yang telah kami lewati, mulai dari tahun 2018, itu itu adalah dana alokasi khusus yang tentunya untuk memperolehnya itu adalah syarat-syaratnya sangat-sangat ketat dan dari Dapodik dan ada skala-skala prioritas. Baik. Jadi kalau dengan adanya tahun ini, ya syukurlah kami bisa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar. Mudah-mudahan cakupannya akan lebih luas lagi untuk perbaikan dan pembangunan sekolah. Ya. Bu Sepri, terakhir apa yang Ibu harapkan, apa yang dibutuhkan oleh SMP Negeri Ibu, SMP Negeri 5 ini? Yang saya harapkan sekolah kami itu bisa diganti dengan sekolah yang bagus, permanen, beratap seng, berdinding tembok, dan berlantai semen, supaya anak-anak bisa belajar dengan baik, dan kami juga bisa bekerja dengan baik. Mudah-mudahan nanti tahun ini akan terwujud. Terima kasih Ibu Sepriana, terima kasih juga Pak Emmanuel Buan sudah bergabung di Sapa Indonesia malam hari ini. Iya. Terima kasih. Saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kami punya informasi dari Indonesia yang membawa pulang 87 medali emas di SEA Games Kamboja dari target 60 medali emas. Tidak hanya sepak bola, sejumlah cabang olahraga lainnya juga membuat kejutan menyabet emas. Selengkapnya usai jeda.